Oke, ini aki Yuasa sudah 3 tahun lebih yang saya pakai, tapi sudah drop. Saya bakalan coba ngecas kembali. Nanti saya tunjukkan tutorial seperti apa. Karena saya ada dua yang ini aki ini baru 1 tahun saya pakai. Tiba-tiba kemarin apinya sudah lemah, so kita coba ngecas. Di sini ada petunjuk pengecasan, kamu bisa lihat cara penyetruman normal 0,4 ampere dengan waktu 5-10 jam. Kamu juga bisa mengecas dengan cara cepat menggunakan daya 3 ampere dengan waktu 30 menit. Jadi waktunya jauh lebih cepat ya. Jadi sekarang kita cas satu aki dulu. Yang ini nanti kita cas. Kalau dilihat dari kondisi aki, saya lihat kedua-duanya masih sangat memungkinkan untuk dicas. Apalagi yang ini masih 1 tahun pemakaian, tentunya masih sangat memungkinkan untuk dicas. Paling tidak kita sudah mencoba ya. Selanjutnya kita persiapkan charger laptop yang masih berfungsi normal. Chargernya masih bagus, kamu bisa lihat di sini. Kita bisa lihat output chargernya 4,7 ampere. Oke, sedikit lebih tinggi dari rekomendasi aki Yuasa, tapi tidak masalah karena masih di bawah 6 ampere, jadi masih aman. Jangan lupa cutter atau gunting untuk memotong kabel sambungan ke aki. Ini kabel yang mau saya gunakan untuk sambungan ke aki. Ada dua, satu merah dan satu hitam dengan sebuk kabel yang cukup besar. Dan ini kawat nanti saya gunakan untuk menganjal kabel ke cas laptop. Nanti saya tunjukkan caranya seperti apa dan fungsinya seperti apa. Oke, langsung saja kita ambil output kabel dari casan laptop. Yang di tengah ini positif ya, dan yang di luar negatif. Jadi kita harus hubungkan secara tepat. Oke, ini yang harus positif, kita lilit dulu. Oke, kita lilit. Setelah itu kita lilit juga dan kita bengkokkan supaya rusak. Habis itu kita masukkan ke kabel output pada casan laptop. Nah, inilah gunanya kawat tadi. Ini untuk mengganjal kabel positif supaya tidak lepas. Oke, kita tekan supaya tidak lepas. Oke, kita pastikan kawatnya tidak gampang lepas supaya nanti pas waktu pengecasan kabelnya tidak lepas atau longgar. Setelah itu kita ambil yang kawat negatif. Ini kawat negatif kita lilitkan. Kita bisa coba pakai solatif untuk mengeratkan ya, supaya lilitannya tidak lepas. Oke, kita lilit dulu. Kita lilit, pastikan lilitannya erat ya, jadi nggak gampang lepas, nggak longgar. Atau kalau sedikit longgar, kita pakai isolatif ini, kita lilit yang rapi. Oke, kita lilit semua. Ini agak sulit ya. Nah, ini setelah dililit ya, setelah dililit seperti ini. Oke, pastikan kabel positif dan negatif tidak terhubung ya, atau tidak longgar atau tidak lepas. Selanjutnya kabel output dari charger ini kita sambungkan ke aki Yuasa yang kita sudah persiapkan. Yang positif kita sambungkan ke kabel yang merah, kita lilitkan
pastikan lilitannya cukup erat ya, supaya tidak longgar dan tidak terjadi short atau konslet. Nah, seperti ini. Kamu bisa lihat lilitannya cukup keras atau cukup erat, dan kabel yang negatif kita lilitkan atau kita sambungkan ke aki negatif, ke kutub negatif. Kita lilitkan seperti ini. Pastikan lilitannya cukup kuat dan tidak longgar untuk mencegah short atau konslet ya. Karena selama pengecasan nantinya kita bisa tinggalkan sekitar 20 menit karena tadi kita pakai ampere yang cukup tinggi ya. Ini kita pastikan dulu longgar atau enggaknya. Oke, ini cukup bagus. Dan ini kita coba, kita lihat di sini setelah kita hubungkan lampunya dari charger hidup ya. Ini tandanya arus dari aki atau daya dari aki cukup banyak ya, tapi tidak cukup untuk menghidupkan motor. Oke, ini bisa kita lihat ya, dayanya masih ada, buktinya lampunya masih hidup. Selanjutnya kita coba langsung mencolokkan menghubungkan ke listrik ya. Kita coba cas. Oke, kita lihat. Oke, ini agak longgar ya. Oke, ini sudah pas. Nah, seperti ini. Dan lama pengecasan sekitar 20 sampai 25 menit karena daya ampere yang kita pakai cukup tinggi, lebih tinggi lagi dari rekomendasi dari aki Yuasa, yaitu 3 ampere selama 30 menit karena kita menggunakan 4,7 ampere. Jadi saya rasa 20 menit cukup. Oke, selama pengecasan kita bisa cek dan pastikan tidak ada short pada charger. Ini saya pakai mereknya Lite-On ya, made in China. Dan ini kita pastikan lagi tidak longgar. Ini arus positif, ini tidak boleh terhubung ke negatif, dan pastikan kawatnya tidak longgar ya. Nah, ini yang negatif kita pastikan juga tidak longgar dan arusnya masuk ke aki. Selamat mencoba dan semoga sukses.